Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aditya Pratama dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 izin memaparkan progres proyek mata kuliah teknologi pendidikan yang sudah kami buat. Jadi kami dari kelompok 6 membuat aplikasi pembelajaran ekonomi yang bernama EcoLearn dan pembuatan aplikasi ini terinspirasi dari artikel yang kami analisis pada pertemuan awal yaitu mengenai aplikasi MyBrasco. Boleh di next. Anggota dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya, Isnaini Hanandria Tunisa, kemudian ada Junefer Angelia Putri, lalu Laili Sabila, dan juga Winda Ramadanti. Baik, latar belakang dibuatnya aplikasi ini yaitu pada proses pembelajaran di Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan waktu, metode penyampaian materi yang kurang menarik, serta minimnya media pendukung untuk pembelajaran mandiri. Hal ini berpengaruh pada rendahnya motivasi dan juga hasil belajar peserta didik. Selain itu, dengan adanya keterbatasan tersebut juga menyebabkan kurangnya interaktivitas dalam pembelajaran, yang pada akhirnya akan berdampak pada pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi pembelajaran yang dapat menyajikan materi secara terstruktur, menarik, dan juga fleksibel, sehingga memungkinkan untuk peserta didik belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja serta meningkatkan efektivitas dan juga kualitas hasil belajar mereka. Jadi tujuan adanya aplikasi Ekolearn ini yaitu untuk menyediakan media belajar digital yang interaktif dan mudah diakses, meningkatkan motivasi dan efektivitas belajar, serta mempermudah peserta didik dalam memahami materi melalui adanya fitur pendukung seperti latihan, kuis, dan juga video pembelajaran. Baik, untuk progres proyeknya jadi kami dalam setelah kami diskusi dalam 1 minggu, kami memilih 2 hari untuk membahas proyek ini, yaitu pada hari Selasa dan juga Sabtu. Di minggu awal itu kami membuat timeline, mencari sumber materi, kemudian menentukan pembagian materi pembelajaran, dan juga menentukan template PPT. Kemudian di minggu kedua itu kami fokus untuk menyusun materi. Jadi setiap anggota membuat materi yang berbeda. Kami menyusun materi untuk kelas 11, yaitu ada 4 bab. Yang bab pertama itu mengenai badan usaha dalam perekonomian, bab 2 pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi, bab 3 ketenaga kerjaan, dan bab 4 kebijakan moneter dan fiskal. Kemudian hari Sabtu kemarin kami merevisi desain PPT, kemudian mencari video pembelajaran mengenai materi pembelajaran, kemudian membuat logo aplikasi dan juga eh, menyusun PPT progres. Jadi PPT yang sudah dibuat oleh masing-masing anggota itu juga dijadikan satu, total sekitar 140 slide. Kemudian kami juga kemarin mencari seller untuk softwarenya karena kami menggunakan 2 software yaitu iSpring Suite dan juga Web2 APK. Lalu pada hari Minggu kemarin itu salah satu anggota menguji coba software tersebut. Ini next. Ya, untuk Oke, selanjutnya akan jadi disampaikan oleh rekan saya. software yang kita gunakan untuk membuat aplikasi ada dua. Yang pertama iSpring Suite 11 dan Web2 Application Builder. Next. Untuk alur pengembangan aplikasinya, untuk bagian analisis, kita mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dalam memahami pembelajaran dan hasil analisis ini menentukan fitur dan materi yang harus disediakan dalam aplikasi. Untuk bagian desain, kita merancang tampilan aplikasi, penyajian materi berbasis kurikulum merdeka, kuis, serta media pendukung seperti video pembelajaran supaya mudah dipahami oleh siswa. Untuk bagian development, kita ada mengembangkan aplikasi sesuai desain yang sudah ditentukan, menyusun materinya, membuat latihan soal, serta melakukan uji coba teknis untuk memastikan fiturnya berfungsi dengan baik. Next.
Untuk tahapan pembuatannya, yang pertama kita menyusun materi pembelajaran berdasarkan buku atau e-book mata pelajaran ekonomi kelas 11 berdasarkan kurikulum Merdeka. Lalu membuat desain di PowerPoint dengan perbedaan warna di setiap materi dan membuat desainnya secara interaktif. Lalu mengintegrasikan dengan iSpring Suite 11 dan mengubah menjadi aplikasi Android menggunakan Web2 application. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh June. Oke, selanjutnya itu ada fitur aplikasi. Di aplikasi yang kami buat ini ada 4 fitur. Yang pertama ada materi. Fitur materi ini menyajikan pemaparan materi ekonomi yang mencakup topik badan usaha, pendapatan nasional, kesenjangan ekonomi, ketenaga kerjaan, serta kebijakan moneter dan fiskal nasional. Yang kedua yaitu ada kuis. Fitur kuis ini menyajikan pertanyaan interaktif dari setiap materi. Pertanyaan kuis ini berfungsi untuk mengukur pencapaian dan tingkat pemahaman peserta didik. Yang ketiga yaitu ada video. Fitur video ini menampilkan penjelasan materi dalam bentuk audiovisual. Video dipilih berdasarkan ketepatan isi dan relevansinya dalam materi pembelajaran, serta bersumber dari konten edukatif di YouTube. Yang keempat ada menu admin. Ya, menu admin ini menampilkan identitas pengembang aplikasi sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Boleh dilihat. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pengembangan. Yang pertama ada merancang tampilan yang menarik sekaligus mudah digunakan. Yang kedua yaitu menyesuaikan desain dari Canva ke format PowerPoint. Karena pada saat kemarin digabungkan, ternyata fitur yang berada di Canva itu tidak didukung di PowerPoint. Jadi kita ubah lagi. Terus yang ketiga itu proses pembuatan aplikasi memakan waktu yang cukup panjang, dan yang terakhir yaitu memastikan aplikasi dapat berjalan mulus di berbagai perangkat. Boleh di next. Selanjutnya yaitu keunggulan aplikasi. Yang pertama, fitur lengkap mencakup materi, video pembelajaran, latihan soal, dan kuis. Yang kedua, yaitu dapat diakses tanpa internet. Yang ketiga, layak digunakan. Dan yang terakhir yaitu dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi ya itu selanjutnya terkait kekurangan dalam aplikasi itu yang pertama ukuran aplikasinya yang cukup besar, sehingga aplikasi ini itu memerlukan ruang penyimpanan yang cukup banyak di perangkat pengguna. Terus yang kedua itu eh, tidak semua materi dilengkapi gambar atau ilustrasi pendukung, sehingga penyampaian informasi itu terasa kurang visual eh, terkait isi materi. Nah, yang ketiga itu ada terdapat materi tanpa latihan soal atau aktivitas mandiri. Jadi, sehingga itu pengguna belum mendapatkan kesempatan untuk menguji pemahaman secara langsung. Terus, yang selanjutnya, langkah perbaikan untuk pengembangan aplikasi selanjutnya itu yang pertama ada melakukan peninjauan ulang desain serta melakukan penyesuaian yang diperlukan menyesuaikan format PowerPoint. Jadi langkah ini itu dilakukan untuk memastikan seluruh elemen visual seperti teks, icon, layout, dan warna itu dapat tersusun dengan rapi dan konsisten. Jadi ketika desain awal berasal dari Canva, seperti pada slide ini tuh awalnya dari Canva, tetapi ketika di PowerPoint, beberapa teks elemen itu tuh menjadi hilang gitu, tidak ter-apply di PowerPoint-nya. Terus yang kedua itu ada mengurangi resolusi video agar ukuran aplikasi lebih ringan dan mudah dijalankan. Jadi ada di dalam materi itu videonya tuh resolusinya terlalu tinggi, jadi membuat ukuran file itu cukup besar. Nah, dengan mengoptimalkan resolusi video ini ke tingkat yang lebih efisien, nantinya aplikasi itu diharapkan dapat berjalan lebih lancar tanpa mengurangi kualitas informasi yang ditampilkan. Proses ini juga dapat membantu mempercepat waktu loading dan mengurangi beban penyimpanan pengguna di perangkat tertentu. Nah, yang ketiga ini
menambahkan menu admin, serta meningkatkan fungsi tombol interaktif. Nah, penambahan fitur menu admin itu bertujuan mempermudah pengelolaan konten di dalam aplikasi, seperti memperbarui materi atau mengatur akses. Nah, selain itu, penyempurnaan tombol interaktif dilakukan agar navigasi itu terasa lebih responsif, jelas, dan user-friendly. Nah, peningkatan ini memungkinkan pengguna berpindah halaman, menjalankan video, atau membuka materi dengan lebih nyaman dan tanpa hambatan. Nah, ini ada kemarin itu kami sudah melakukan uji coba aplikasi EcoLearn di device Samsung J7 Prime. Nah, ini ada contohnya uji coba. Itu nantinya bisa kalian tolak aja, nggak usah diizinkan juga nggak apa-apa, tetap bisa jalan aplikasinya. Nah, jadi kesimpulannya, aplikasi pembelajaran Ekolan ini dikembangkan untuk mendukung proses belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan mudah diakses. Nah, aplikasi ini dirancang secara sistematis sehingga diharapkan mampu membantu siswa memahami materi ekonomi dengan lebih efektif dan mandiri. Mungkin untuk saja akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 6. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya dan memberikan tanggapan? Silakan masing-masing kelompok menyampaikan masukannya. Kelompok 1 sampai 5 ya, silakan. Yang lain kalau mau menambahkan juga silakan. Selain 1 sampai 5. Mana kelompok 1 ada orangnya? Silakan Rido, kasih tanggapannya Rido. Saya kelompok 7, Pak. Silakan Cindy, sampaikan tanggapannya. Ada Cindy? Ada, Pak. Oke, terima kasih kepada Tanggapannya kelompok Cindy. kelompok 6 terkait pemaparannya. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya, ada nggak keunggulan dari aplikasi e-Learn ini dibanding media-media pembelajaran yang lain yang mungkin sudah dipresentasikan dari teman-teman kelompok 1 sampai 5 kemarin. Terima kasih. Baik. Terima kasih Cindy. Kami tampung dulu. Tadi Pandu jadi nanya nggak? Boleh Pandu. Oke, mau nanya. Tadi kan teman-teman dari kelompok 6 bilang kalau eh, untuk desain aplikasinya ini atau medianya ini kan didesain di Canva ya. Nah, tapi untuk yang di tampilan tadi tuh kayak agak beda gitu, kayak dikembangkan di aplikasi. Nah, itu eh, kayak website
pihak ketiga juga nggak untuk tadi yang ngubah dari desain Canva tersebut ke aplikasi itu, atau dari teman-teman kelompok itu eh, coba coding sendiri. Saya tadi tadi kurang begitu paham di situnya sih. Ya, baik, Pandu. Terima kasih pertanyaannya. Silakan tuh ada Mides ya. Ya, kepada Medestia dipersilakan. Baik, makasih. Perkenalkan, aku Medestia Wulandari dari kelompok 4. Mau nanya ini sih, aplikasi e-learning ini tuh gimana sih dapat dirancang dan disesuaikan agar bisa mengakomodasi perbedaan kemampuan belajar siswa. Kan pasti dari setiap siswa tuh beda-beda kan cara belajarnya, kayak dari kecepatannya, memahami materi, terus gaya belajarnya. Sehingga tuh kayak seluruh siswa tuh bisa dapat belajar secara efektif dengan menggunakan e-learning ini. Dan bisa nggak sih kalau misalkan e-learning ini tuh kayak dibikin jadi beberapa, kayak misalkan ada yang gaya belajar ya pakai visual, jadi kita bisa ngeklik yang visualnya kayak gitu. Udah sih itu aja, makasih. Terima kasih Medestia atas pertanyaannya. Kelompok 6 izin berdiskusi terlebih dahulu. Oke, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Pandu. Tadi pertanyaannya untuk yang desain tadi itu kan agak beda ya dari pas di PPT-nya sama di aplikasinya. Nah, itu membutuhkan aplikasi ketiga atau tidak dan butuh coding apa enggak. Nah, kalau dari kami sendiri itu desainnya kita tuh buat desainnya tuh awalnya di Canva. Terus untuk membuat aplikasinya itu kan kita harus gunain PPT yang nggak bisa dari Canva. Jadi kita ubah dulu dari yang di Canva ke PPT. Nah, tapi tuh formatnya tuh banyak yang berubah. Jadi kita edit lagi di PPT. Nah, kalau udah dari PPT, desainnya udah yang pengen kita mau untuk di aplikasi, baru nanti kita gunain aplikasi Spring Suite itu untuk nge-publish-nya menjadi kayak HTML atau link. Nah, kalau misalkan udah jadi link itu kita sesuaiin juga kayak misalkan slide-nya itu mau kayak gimana-gimana. Cuman kalau untuk desainnya sendiri itu pure dari PPT atau Canva. Tapi untuk kayak iSpring Suite itu untuk membantu eh, apa ya nge-publish aplikasinya dan web to APK-nya itu yang menjadikan itu aplikasi Android secara utuh. Jadi kita nggak perlu coding-coding kalau misalkan coding itu ketika kita ingin mengubah aplikasi itu untuk dipublish di Play Store ataupun untuk update aplikasi kayak untuk bisa aplikasi itu tuh diupdate gitu. Bantu mungkin apakah sudah jelas? Mungkin izin menambahkan, jadi kan tadi kalau misalnya kita klik misalnya untuk ke kuis, itu bisa langsung nyambung ke kuisnya. Misalnya di materi ketenaga kerjaan itu ada kuisnya, ada video pembelajarannya. Nah, itu
kan pertama di Canva itu kita belum hyperlink. Terus di download filenya itu dalam bentuk PowerPoint, terus baru kita edit di aplikasi PowerPoint yang dari laptop itu kita hyperlink. Jadi antar slide itu bisa nyambung gitu. Kok mau misalnya mau klik ke next itu bisa langsung ke halaman selanjutnya. Apakah terjawab, Pandu? Makasih Isna udah atas jawabannya, udah menjawab kok. Makasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Tadi pertanyaannya, apa keunggulan dari e-Learn dibanding media pembelajaran lain yang sudah dipresentasikan? Jadi aplikasi kita sebenarnya sama aja kayak media pembelajaran yang lain. Isinya ada materi, kuis, dan lain sebagainya. Tapi salah satu keunggulannya itu aplikasi e-Learn ini bisa diakses tanpa pakai internet atau kuota. Jadi pakai internetnya itu paling pas awal, pas mau download aja gitu. Gitu aja. Apakah sudah terjawab, Cindy? Oke, sudah makasih Laili. Oke, di sini saya izin menjawab pertanyaan Jani. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana aplikasi pembelajaran e-Learn ini dapat dirancang dan disesuaikan agar mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan belajar siswa baik dari segi kecepatan memahami materi, gaya belajar, maupun tingkat penguasaan konsep ya. Biar semua siswa tuh dapat belajar secara efektif dan optimal. Jadi kan tadi di aplikasi ini juga ada ini ya fitur video. Nah dari situ yang misalnya punya gaya belajarnya audio visual itu dia bisa belajar lewat video. Nah terus selanjutnya tuh ada fleksibilitas dalam gaya belajar. Jadi si iCoollearn ini itu nggak cuma nampilin video tapi teks, ada audio, terus ada beberapa yang grafik juga kan. Nah, terus ada interaktivitas dan umpan balik. Eklearn ini menyediakan kuis interaktif dan latihan soal di setiap materinya untuk mengukur pemahaman siswa. Yang terakhir itu aksesnya fleksibel. Si Eklearn ini tuh memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana aja tanpa terkendala oleh waktu dan tempat dan sinyal juga. Mungkin itu aja. Apakah menjawab, Jenny? Oke, menjawab. Makasih. Sama-sama. Jadi karena semua pertanyaan sudah terjawab, sekian pemaparan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Adit. Guys, kayaknya Pak Aditnya kehilangan. Jadi kita langsung lanjut aja ke kelompok selanjutnya ya, guys. Oke, baik. Ya, oke, silakan dilanjutkan. Ya. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Maaf, Pak Adit.
Oke, baik. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan wabarakatuh. dilanjutkan. Selamat siang, Pak Adit. Selamat siang, teman-teman semua. Izin saya perwakilan dari kelompok 7 untuk memaparkan materi kami, yang dimana pemaparan Google Site. Oke, baik. Mungkin saya izin lanjut ke Halo, oke. Apakah screen saya sudah kelihatan? Oh, Ya, silakan dilanjutkan. oke. Ini adalah eh, teknologi pendidikan yang kami buat, yaitu kami membuat model pembelajaran interaktif. Oke, eh, kali ini saya menggunakan Google Site, di mana materi yang kami ambil adalah permintaan dan penawaran dan keseimbangan harga pasar. Pada tampilan utama di sini terlihat ada bagian home, kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada materi, keempat ada video, yang kelima ada simulasi, yang keempat itu ada evaluasi. Kita lanjut ke tujuan. Sebelum dimulai pembelajaran, kita eh, jelaskan dulu apa saja tujuan, eh, apa aja yang akan kita pelajari. Kemudian eh, kami memaparkan materi. Di sini kami eh, di sini kami eh, menjelaskan materi yang lumayan cukup jelas dan juga lengkap. Kemudian kami juga memberikan video pembelajaran untuk penguatan materi pada siswa. Kemudian setelah
video pembelajaran kami melakukan simulasi pada pelajaran yang sudah kita pelajari. Di sini saya ambil contoh ada pergeseran kurva. Ya, ini adalah simulasi yang akan kita gunakan untuk materi permintaan dan penawaran. Bagi contoh kayak harga gas itu akan menurun tahun ke tahun. Dia itu nanti geser itu kemana. Dia juga bisa kita lihat dia itu bisa harganya itu naik, cuma kontestan itu turun, atau bisa juga kita geser kurvanya. Kayak ini juga bisa diketahui mana yang benar mana yang salah. Kemudian di sini juga ada soal evaluasi. Oke, sekian dari pemaparan kelompok kami. Mungkin ada dari teman saya untuk menambahkan. Oke, baik. Maaf sebelumnya, sebetulnya sebenarnya yang dimana kami harus memaparkannya di docs duluan, namun dikarenakan tadi ada kesalahan yang dimana jadinya harusnya jadi pemaparan Google Site duluan. Jadi sekarang sekarang akan memaparkan mengenai laporan proyeknya yang akan dijelaskan oleh Budi. Oke, ini untuk terkait laporan proyek pembuatan teknologi pendidikan yang mana dianggotakan itu ada saya sendiri dan ada Muhammad Ridho dan Satria Kurniawan. Boleh scroll ke bawah, Sat? Oke, untuk latar belakang sendiri yang mana pengembangan teknologi ini membuat proses pembelajaran perlu menggunakan media digital agar materi lebih mudah dipahami dan menarik bagi peserta didik. Yang mana pada materi ekonomi khusus permintaan dan penawaran. Yang mana siswa ini sering kesulitan memahami konsep seperti pergerakan harga atau faktor-faktor yang mempengaruhi karena materi ini membutuhkan visualisasi, maka diperlakukan media yang dapat menyajikan penjelasan secara jelas dan interaktif. Yang mana Google Sheet itu yang dipilih sebagai media pembelajaran karena mudah digunakan, dapat menampilkan teks, gambar, video, dan grafik serta yang diakses kapan saja oleh siswa. Mulai di scroll ke bawah. Oke, ada pokok pembahasan yang mana ada jadwal kegiatan kelompok kita yang mana di minggu 1 itu kegiatan ada menentukan materi yang mana outputnya itu dan yang mana keterangan itu pemilihan materi dan pelajaran yang akan digunakan berdasarkan kebutuhan siswa. Yang kedua ada menunjukkan tujuan pembelajaran itu itu juga keterangannya menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kompetensi dasar. Dan juga ada menentukan model pembelajaran itu dari on progress memilih model pembelajaran yang tepat, misalnya model pembelajaran berbasis proyek atau inquiry dan lain-lain. Boleh scroll ke bawah lagi. Adapun dan juga ada menganalisis ke atas lagi, Sat. Nah, juga ada menganalisis kebutuhan pembelajaran juga on progress juga yang mana mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan konteks pembelajaran untuk merancang kegiatan yang relevan. Dan ada pun yang minggu keduanya itu ada analisis yang mana on progress juga yang keterangannya itu menganalisis kebutuhan pembelajaran lebih lanjut.
Dan juga ada desain, itu on progress, menyusun rencana pembelajaran dan model evaluasi. Adapun yang minggu ketiga itu ada development atau pengembangan. Itu juga outputnya on progress, itu juga keterangannya menyusun materi pembelajaran dan instrumen evaluasi. Boleh scroll ke bawah ya. Dan minggu ada juga di implementasi juga, itu belum. Itu juga keterangannya uji coba pelajaran dengan peserta, dan minggu keempatnya evaluasi, itu on progress, itu menilai efektivitas pembelajaran dan mengevaluasi hasilnya. Dan minggu dan finalisasi laporan itu belum, yang mana penyusunan laporan akhir proyek pendidikan. Boleh scroll ke bawah. Nah, dan untuk di pembagian tugas ini yang mana dari saya sendiri itu menginput materi lengkap ke Google Sheets-nya, yang mana melakukan implementasi dan uji coba media, menyusun bagian informasi dan evaluasi. Dan juga dari Satria Kurniawannya itu mendesain tampilan media di Google Sheets-nya, itu menyusun visual, icon, layout halaman, warna, ilustrasi, dan menyusun desain dan development pada model EDI, membuat halaman latihan soal dan penugasan mandiri di Google Sheets. Dan juga ada di Muhammad Rudolf itu tugas tanggung jawabnya itu menentukan materi permintaan dan penawaran, menyusun tujuan pembelajaran, menyusun analisis kebutuhan, membuat 100 modul, ada deskripsi materi petunjuk penggunaan, mengisi bagian analisis pada model EDI. Tentu saja kita kembalikan ke Satria. Oke, baik. Mungkin itu sekian pemaparan dari kami kelompok 7 yang dimana masih tahap progres. Masih ada beberapa yang belum dikerjakan. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh buat teman-teman semua. Baik, buat teman-teman semuanya dari kelompok 1 sampai 5, kalau ada yang ingin ditanyakan, baik, baik, Pandu, silahkan. Oke, mau nanya buat kelompok 7. Ini kan kelompok 7 kan medianya pakai Google Sites ya. Tadi udah saya lihat juga menu-menunya kayaknya udah lengkap gitu. Tapi buat yang simulasi itu eh, bisa dijelasin nggak sih, maksudnya kayak tujuannya itu buat apa gitu, penggunaan simulasi dan cara kerjanya itu gimana? Itu sih pertanyaan saya. Baik, jadi pertanyaannya mengenai
simulasinya itu tentang apa, apanya gimana gitu, atau Ya, gimana? ya itu kayak simulasinya itu untuk apa gitu? Apakah berkaitan dengan materi atau simulasinya itu untuk eh, apa namanya pengambilan nilai untuk ada tesnya atau simulasi untuk belajar gitu sih. Sekedar untuk belajar atau bisa untuk sebagai media tes. Oh, oke baik. Mungkin dipikirin dulu ya. Mungkin buat teman-teman juga yang lain, kalau ada yang mau ditanyain juga boleh silakan. Oke, di sini saya akan jawab pertanyaan dari Pandu. Jadi di sini salah satu kelompok kami di sini lebih berfokus kepada bagian simulasi ya. Aduh, masih. Ya, jadi di simulasi sendiri ini kami ini lebih berfokus pada penguatan materi pada setiap sub materinya. Di sini kita itu bisa gambar kurva penawaran, permintaan, terus juga bisa nentuin uh, itu juga bisa itu juga apa kayak praktek secara langsung bagaimana pergerakan suplemen demand-nya juga apa ya, ya banyak dah kayak untuk penguatan materi sih kurang lebih jadi supaya lebih paham gitu. Oke, bisa dipahami Pandu. Oke, bisa dok. Thank you. Mungkin selain Pandu, apakah ada yang ingin mau ditanyain lagi teman-teman semuanya? Atau bagaimana Adit? Apakah ditutup saja? Ya, ditutup saja kalau di gantian kelompok berikutnya. Kalau tidak ada yang tanya. Oke, baik. Mungkin sekian dari kami kelompok 7. Jikalau memang maaf, memang masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut untuk kelompok 8. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Aditya Pratama, SPD MPD, selaku dosen pengampu, dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil dari progres kami mengenai laporan proyek pembuatan media pembelajaran atau teknologi pendidikan menggunakan Canva dalam mendukung pendekatan deep learning menggunakan model pembelajaran blended learning. Boleh dikebawahin aja.
Ya, untuk kelompok 8 sendiri kita beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri, Ririn, kemudian ada Octavia, kemudian ada Amelia, kemudian ada Oviana. Oke. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk yang pertama itu dari pembuatan media pembelajaran ini. Jadi Canva interaktif itu kan menjadi salah satu platform yang banyak dimanfaatkan karena menyediakan fitur pembuatan presentasi, kuis, dan materi visual yang dinamis tanpa memerlukan kemampuan desain yang kompleks. Nah, di lingkungan SMA, penggunaan Canva interaktif ini dapat membantu guru menyampaikan materi yang lebih variatif sehingga mampu meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa yang terbiasa dengan media digital. Selain itu, Maaf, Amel, suaranya agak kecil banget, nggak kedengeran soalnya. Oke. Untuk yang pertama itu adalah latar belakang media pembelajaran menggunakan Canva ini. Jadi Canva interaktif itu menjadi salah satu platform yang banyak dimanfaatkan karena menyediakan fitur pembuatan presentasi, kuis, dan materi visual yang dinamis tanpa memerlukan kemampuan desain yang kompleks. Nah, di lingkungan SMA, penggunaan Canva interaktif ini dapat membantu guru untuk menyampaikan materi dengan lebih variatif sehingga mampu meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa yang terbiasa dengan media digital. Selain itu, Canva juga mendukung penyisipan elemen tombol, animasi, video, dan navigasi melalui hyperlink yang menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan tidak membosankan. Boleh di scroll ke bawah. Oke, kemudian yang kedua ada jadwal kegiatan pembuatan media pembelajaran ini. Jadi di minggu pertama itu kita menganalisis kebutuhan siswa SMA kelas 10 terkait media pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran. Perencanaan awal menggunakan Canva sebagai media pembelajaran, yaitu mengenai layout, menu, dan alur pengembangan serta pengembangan isi materinya. Kemudian di minggu kedua kita merapihkan media ajar serta memaparkan progres pembuatan media pembelajaran ini. Kemudian di minggu ketiga kita merevisi dan melakukan perbaikan proyek berdasarkan hasil feedback dari dosen dan siswa serta penambahan fitur yang diperlukan. Kemudian di minggu terakhir yaitu minggu keempat kita finalisasi teknologi pendidikan yang telah dipilih. Kemudian pembagian tugas jadi eh, kelompok 8 ini kan terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Mel, yang bertanggung jawab untuk mendesain tampilan visual di Canva seperti layout, font, dan elemen. Yang kedua untuk menyesuaikan desain dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga menyesuaikan isi konten dengan tujuan pembelajaran dan alur interaktif. Kemudian ada Okta yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar perancangan konten dan desain. Kemudian menyeleksi materi pembelajaran yang relevan dengan siswa. Dan yang terakhir memeriksa ketepatan materi, tata bahasa, dan kelogisan alur pembelajaran. Kemudian Ovi bertanggung jawab untuk menambahkan ikon navigasi, hyperlink, dan animasi dan mendesain kuis interaktif yang sesuai dengan materi. Kemudian yang terakhir memeriksa dan mengevaluasi kesesuaian desain, interaktivitas, kuis, dan ice breaking. Dan yang terakhir, Ririn bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan belajar siswa untuk menentukan konsep dan materi pembelajaran. Kemudian membuat ice breaking yang menarik untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir melakukan finalisasi dan revisi desain media pembelajaran. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Said. Di sini ada model pengembangan media menggunakan DIE. Nah, yang pertama sini ada analisis. Nah, hasil analisis kebutuhan siswa
pada pembuatan media pembelajaran ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada siswa kelas 10, 11, 12 di sekolah yang ada di Lampung Selatan. Nah, hasilnya survei ini menunjukkan bahwa seluruh siswa ini memiliki perangkat elektronik seperti handphone atau laptop, sehingga kesiapan teknologi untuk pembelajaran berbasis digital ini tergolong tinggi. Selain itu, semua responden juga telah familiar dengan penggunaan Canva, sehingga media ini dapat diintegrasikan tanpa hambatan teknis yang berarti. Dan mayoritas siswa juga telah mengakses Canva melalui handphone, sehingga media pembelajaran yang perlu dirancang adalah dengan tampilan yang sederhana, terus responsif dan mudah dibaca pada layar kecil. Nah, siswa juga menyatakan bahwa fitur Canva yang mereka paling sukai adalah template presentasi, desain visual, dan animasi. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi terhadap presentasi hal ini menunjukkan pada preferensi terhadap media yang menarik secara visual, terus interaktif dan mudah dipahami. Dan persepsi siswa terhadap Canva ini juga sangat positif, di mana mereka merasa bahwa pembelajaran menjadi lebih menarik, terus mudah dipahami, serta meningkatkan daya ingat atau efektivitas belajar. Nah, hal ini menguatkan pandangan bahwa visualisasi berperan penting dalam memfasilitasi pemahaman konsep. Terus, meskipun demikian, siswa juga memberikan beberapa saran pengembangan seperti pentingnya desain yang minimalis dan konsisten, terus penggunaan Canva yang secara rutin untuk presentasi, serta perlunya bimbingan guru agar pemanfaatan platform ini lebih optimal secara keseluruhan. Analisis ini menunjukkan bahwa seluruh siswa ini siap dan memiliki minat yang tinggi terhadap penggunaan Canva. Yang kedua di sini ada desain. Nah, tahap desain ini difokuskan pada perencanaan media pembelajaran berbasis PPT interaktif dengan Canva yang digunakan untuk siswa SMA kelas 10 yang meliputi bagaimana harapan pengembangan, manfaat bagi pengguna, serta kegunaannya dalam mendukung proses pembelajaran. Yang sini yang pertama ada harapan pengembangan media. Nah, pengembangan media pembelajaran yang berbasis PPT interaktif dengan Canva ini diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan bagi siswa kelas 10 dengan fitur yang fleksibel dan mudah diakses. Nah, siswa juga diharapkan dapat belajar secara mandiri dan meningkatkan motivasi belajar serta dapat lebih memahami materi ekonomi melalui berbagai jenis konten seperti video, modul, dan kuis interaktif yang disediakan. Serta media ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada metode ceramah yang monoton dan menciptakan proses pembelajaran yang lebih aktif serta partisipasi. Yang kedua, sini ada manfaat untuk siswa. Nah, media ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi siswa itu berupa Mbak, nggak usah kemudahan dibacain semua, Mbak. dalam Singkat-singkat saja. ya Pak. Kemudahan dalam memahami materi melalui tampilan yang terstruktur dan multimedia yang variatif. Yang ketiga adalah manfaat untuk guru. Nah, untuk guru ini juga berfungsi sebagai alat mendukung dalam mengorganisasi dan menyampaikan materi pembelajaran secara lebih efisien. Yang terakhir adalah kegunaannya. Nah, kegunaannya digunakan untuk sarana pembelajaran, pendamping di kelas tatap muka, sekaligus jadi platform pembelajaran daring apabila pembelajaran jarak jauh diperlukan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tahap development. Tahap development ini menjelaskan step ke step pembuatan Canva ini. Nah, yang pertama itu menentukan struktur dan alur navigasi media yang
yaitu memasukkan tombol untuk menuju ke tujuan pembelajaran, materi, ice breaking, video pembelajaran, kuis, dan penugasan seperti di gambar yang telah dilampirkan. Terus yang kedua ada pemilihan elemen dan visualisasi media, yaitu Canva menawarkan berbagai template edukatif yang dapat disesuaikan. Tema visual yang dipilih menampilkan ilustrasi pasar, pedagang, dan lingkungan sekitar yang selaras dengan topik ekonomi yang kami pilih. Seperti yang dilampirkan ada gerobak-gerobak dan ada eh, penjual-penjual. Terus yang ketiga ada penyusunan konten pembelajaran, yaitu berisi struktur poin penting yang ditampilkan di dalam pembelajaran yang nantinya akan menjadi navigasi eh, pembahasan apa yang ingin dituju. Nah, yang keempat ada pengembangan aktivitas interaktif. Dan ini ada slide diskusi yang digunakan untuk membangun keterlibatan siswa di awal pembelajaran. Terus yang kelima ada integrasi kuis interaktif. Kuis ini disusun dalam bentuk multiple choice question, lengkap dengan pembahasan dan umpan balik visual, yaitu seperti gambar yang dilampirkan, yaitu jika benar ada gambarnya dan jika salah ada juga gambarnya dan ada pembahasan dari jawaban yang benar. Terus yang keenam ada pemberian ice breaking di tengah kuis agar siswa tidak merasa jenuh dan bisa terkonsentrasi di materi selanjutnya. Terus yang ketiga ada penambahan tugas observasi untuk meningkatkan kemampuan aplikatif siswa. Terus yang kedelapan itu mulai ada penambahan hyperlink untuk tiap-tiap konten atau slide yang ingin dituju di dalam media interaktif untuk mendukung pembelajaran. Yang kesembilan itu ada revisi dan optimalisasi media, yaitu tahap revisi dilakukan untuk menyempurnakan konsistensi ukuran huruf, keterbacaan warna, kemudahan navigasi hyperlink, dan kesesuaian ilustrasi dengan materi dengan tampilan yang mobile friendly. Terus yang keempat ada implementation. Tahap implementasi merupakan proses penerapan media pembelajaran Canva yang telah dikembangkan pada tahap development ke dalam pembelajaran nyata di kelas. Implementasi dilakukan secara struktur melalui model blended learning yang kelompok kami pilih dengan memadukan pembelajaran tatap muka dengan aktivitas mandiri berbasis digital. Yang pertama itu ada persiapan implementasi, yaitu guru memulai dengan menyiapkan perangkat pendukung seperti proyektor atau laptop. Namun nantinya kegiatan belajar pada sesi tersebut selesai, guru akan memberikan tautan Canva atau file PDF untuk siswa mempelajari kembali materi di rumah. Terus yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang pertama ada pembukaan, terus ada bisa pilih ayo diskusi yang tadi ataupun bisa dimulai dengan ice breaking. Terus yang ketiga ada penyampaian materi. Yang C ada penyampaian materi. Terus yang ketiga ada implementasi video pembelajaran, yaitu guru mengarahkan siswa untuk membuka slide video pembelajaran yang telah disediakan di dalam Canva tersebut. Terus yang keempat ada pelaksanaan kuis interaktif yang tadi sudah saya jelaskan, beserta ada pembahasan serta ada penjelasan jika itu benar atau salah. Terus yang kelima ada pelaksanaan penugasan observasi, yaitu guru meminta siswa melaksanakan tugas observasi pasar di lingkungan sekitar. Siswa diminta mencatat karakteristik pasar, pelaku ekonomi, dan proses tawar-menawar hingga jenis pasar. Itu tugas ini memberi pengalaman autentik sesuai dengan konteks kehidupan nyata. Terus yang keenam ada monitor dan dokumentasi proses implementasi, yaitu guru mendokumentasikan proses penggunaan media melalui foto dan catatan seperti interaksi siswa dengan kuis, diskusi kelas, dan pemanfaatan hyperlink. Terus yang ketujuh ada tanggapan dan refleksi siswa. Pada akhir sesi, guru meminta feedback mengenai media yang digunakan pada pembelajaran di hari itu. Terus yang kelima ada evaluasi. Penggunaan Canva interaktif dalam proses pembelajaran menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam meningkatkan perhatian, motivasi, dan keterlibatan peserta didik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada implementasi model pembelajaran blended learning menggunakan Canva sebagai mediator pendekatan deep learning.
Nah, yang pertama itu pemilihan model pembelajaran. Di sini kami menggunakan model blended learning yang dimana merupakan pendekatan menggabungkan pembelajaran dari tatap muka dan juga bisa secara daring. Nah, kenapa kita milih ini? Karena dari Canva sendiri itu bisa fleksibel, bisa digunakan saat daring maupun secara luring. Boleh di scroll ke bawah. Nah, dari model pembelajaran blended learning ini dapat membuat siswa lebih aktif untuk dapat mengulang, mendalami, atau mengeksplor materi sesuai kebutuhan karena PP interaktif ini bisa diberikan kepada siswa secara tatap muka maupun daring. Nah, di PPT ini akan ada kuis yang tersedia dan proses pembelajaran jadi lebih adaptif juga. Terus kemudian yang kedua, implementasi model pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Nah, eh, implementasi model blended learning ini dituangkan ke dalam struktur pembelajaran yang terdiri dari pengalaman belajar, sintak model, prinsip pembelajaran, dan peran teknologi pendidikan. Nah, di sini yang pertama itu ada memahami kognitif, yaitu ada pengetahuan esensial. Kalau dalam segi sintak modelnya itu secara tatap muka guru bisa menjelaskan konsep. Nah, terus kemudian dalam prinsip pembelajaran itu dapat bermakna membangun pemahaman awal melalui eksplorasi fenomena sehingga siswa menyadari relevansi materi. Kemudian di peran teknologinya itu ada penyediaan sumber belajar terintegrasi Canva yang berfungsi sebagai pusat materi yang sistematis. Kemudian yang kedua ada pengetahuan aplikatif. Di sintak model itu secara tatap muka siswa dapat melakukan diskusi dari contoh nyata dan secara daring. Kemudian yang di prinsip pembelajaran, siswa dilatih untuk membandingkan, menilai, dan menjelaskan. Kemudian di bagian selanjutnya, integrasi perangkat interaktif, Canva dapat menyediakan latihan atau kuis yang digunakan untuk asesmen formatif. Nah, selanjutnya yang ketiga itu pengetahuan nilai dan karakter. Di sintak model di bagian sintak model siswa dapat belajar menghargai peran pelaku dan ekonomi dan pasar. Kemudian di bagian prinsip pembelajaran diskusi kolaboratif menemukan empati, tanggung jawab dan lainnya. Kemudian di peran teknologi pendidikan, fasilitas kolaborasi digital, Canva menyediakan ilustrasi yang menumbuhkan nilai sosial dan ekonomi. Boleh di sekarang. Kemudian selanjutnya ada mengaplikasi. eh, untuk bagian untuk bagian sintak modelnya siswa secara daring dapat mengerjakan kuis dan secara tatap muka juga dapat melakukan observasi ke pasar. Kemudian secara prinsip pembelajaran siswa menghasilkan produk berupa kuis interaktif atau laporan observasi. Kemudian untuk peran teknologi pendidikan, platform publikasi karya, Canva bisa jadi media profesional untuk produk akhir berupa laporan, presentasi, atau infografis, dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada merefleksi secara tatap muka. Kalau untuk sintak modelnya dapat melakukan evaluasi proses dan revisi produk. Kemudian untuk prinsip pembelajarannya, refleksi pada identifikasi kesulitan, keberhasilan, dan strategi belajar yang digunakan untuk siswa. Kemudian untuk peran teknologi pendidikannya, Canva memungkinkan akses ulang materi untuk refleksi karena bisa di-download menjadi PowerPoint ataupun menjadi PDF. Oke, baik mungkin itu aja untuk laporan dari teknologi pendidikan kami. Oke, selanjutnya boleh diperlihatkan dari media pembelajarannya. Nah, di sini media pembelajaran yang udah kami buat, di mana tampilan awal itu ada judul dari materi kami, yaitu ekonomi dan pasar. Kemudian selanjutnya ada beberapa navigasi yang di slide kedua, ada beberapa navigasi yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan sebagainya sampai dengan penugasan. Nah, selanjutnya itu isi-isi dari materi kami, dari mulai tujuan pembelajaran, ayo diskusi, sampai ice breaking. Nah, di sini kita perbedaan dengan Canva biasa, itu kita ada hyperlinknya juga. Mungkin boleh dicontohin di penugasannya. Di full screen-nya dulu. Oke.
Oke, mungkin bisa coba hyperlinknya di bagian ini kuisnya. Oke, boleh di full screen aja, Vi. Nah, mungkin bisa diklik salah satu jawabannya. Nah, ini kita jadi kalau ngeklik jawaban yang belum tepat akan belum tepat, tapi kalau udah diklik jawaban yang benar, itu akan muncul jawaban benarnya dan pembahasannya. Mungkin seperti itu sih gambaran dari media pembelajaran kita. Kurang lebihnya mohon maaf, kita kembalikan saja ke PJ atau ke Pak Adit. Terima kasih. Oh ya, mungkin sebelum ditutup juga dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Mungkin saya sedikit bertanya ya. Untuk pelaksanaannya ini kan tadi eh, menggunakan blended learning ya, yang disampaikan tadi ya. Nah, untuk media kamu ini pelaksanaannya bagaimana ini? Nanti bagaimana mekanismenya? Apakah diakses secara online, offline atau bagaimana? Sebenarnya bisa dilakukan secara offline dan online juga sih Pak. Mungkin kalau offline gurunya bisa yang langsung jelasin pakai pakai apa PPT-nya gitu Pak. Nah, kan jadinya gurunya yang megang PowerPoint-nya itu ya Pak. Nah, siswa tinggal kayak misalkan tadi kuis, itu siswa tinggal jawab, terus nanti gurunya yang mencet kuisnya. Nah, itu akan keluar. Nah, sedangkan kalau di online kemungkinan akan diberikan kepada siswa, tapi kalau yang mekanisme yang kuis tadi, itu kan kalau misalkan udah dikasih PPT-nya, berarti ketahuan ya Pak ya, jawabannya. Nah, itu di hyperlink itu nggak cuma bisa ngarahin ke slide selanjutnya, tapi bisa ngarahin ke misalkan dari jawaban kuis itu mau ngebuka web gitu, atau mau ngebuka PDF dari guru yang berbeda dengan PPT itu gitu. Jadi beda dokumen juga dia tetap bisa. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Ya, nanti akan ada tambahan ya di akhir saja. Oke, mungkin yang lain silakan. Ini kelompok 8 tadi ya, Rin ya? Iya betul Pak. Oke. Oke, ternyata kelompok 9 udah nggak sabar, silahkan. Kelompok 9 untuk memaparkan progres projectnya ya. Siap. Di setiap layar yang membentang, tersimpan harapan. Di setiap langkah yang direncanakan, ada tujuan untuk memberdayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memulai dengan sebuah fakta yang cukup mengkhawatirkan, di mana sebanyak 53,2% siswa SMP di Jakarta itu mengalami kecemasan matematika atau anxiety, di mana artinya lebih dari separuh siswa kita merasa takut, tertekan, gugup, atau setiap kali berhadapan dengan pembelajaran matematika, ia merasa cemas. Pertanyaannya, mengapa
pelajaran matematika yang seharusnya menjadi landasan logis itu harusnya malah menjadi sumber kecemasan bagi siswa SMP di Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari karakter matematika yang sering dianggap abstrak, kaku, dan sangat membosankan, di mana kondisi ini diperparah oleh metode pembelajaran yang dominan yang bersifat satu arah atau terfokus pada guru sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan generasi digital atau generasi Z saat ini. Berangkat dari urgensi tersebut, kelompok kami menghadirkan sebuah inovasi yang cukup menarik, yaitu adalah Matrix, di mana Matrix ini dirancang dengan berbasis model kooperatif tipe TGT yang dipadukan dengan game based learning dan problem based learning. Melalui kerjasama ini, strategi permainan serta tantangan berbasis giliran itu sangat mudah untuk dipahami dan sangat senang untuk dimainkan sehingga dapat memotivasi pembelajaran di kelas. Oke, selanjutnya itu ada jadwal kegiatan. Yang pertama itu ada minggu pertama itu ada Sebentar. draft kode menggunakan Gemini AI, di mana kita pada penyusunan konsep fondasi web itu menggunakan JavaScript yang di generate melalui Gemini AI yang divisualisasikan oleh Oke, Visual sebentar Studio Zaki. Code. Iya, Pak. Oke, mungkin sebelum dilanjutkan ya, saya pengen tahu nggak ekonomi saja. Kenapa nggak ngambil ekonomi ya, Pak? Maksudnya? Iya, kenapa pertimbangannya kok kamu malah buat media matematika padahal ya bukan mau ngajar matematika begitu kan harapannya sebenarnya media ini bisa kamu pakai pada saat nanti kamu PKM sebenarnya. Jadi output yang kamu buat atau semua tim buat pada saat ini ya mudah-mudahan berguna juga pada saat kamu PKM nanti begitu. Jadi saya mau tanya dulu nih, kenapa pertimbangannya kamu menggunakan memilih materi matematika? Mungkin di sini saya izin menjawab, Pak. Sebenarnya kita pertama ngambil matematika, pertama itu dari eh, scope dari project dari UTS kita kemarin ya Pak, dan juga dari tugas-tugas sebelumnya yang mana kita memang nyari referensinya itu gamifikasi dan rata-rata artikel sumber itu memang fokusnya untuk media pembelajaran gamifikasi untuk mata pelajaran matematika. Nah, di sini sebenarnya kalau concern yang kita ambil tuh cuma kayak matematika ini kan mungkin sesuatu pembelajaran yang terlalu serius ya kalau misalkan dianggap sama peserta didik gitu. Jadi banyak mereka yang kehilangan minat belajar matematika dari seiring berjalannya waktu, terutama kayak dari peralihan ke SD, dari SD ke SMP yang mereka udah mulai kenal aljabar dan semacamnya gitu. Jadi minatnya kurang. Jadi itu satu alasan kenapa kita akhirnya ngangkat materi ini. Terus sebenarnya yang kedua ini itu sebatas materi aja sih Pak. Jadi sebenarnya nanti dari dari medianya itu sendiri bisa dikustomisasi lagi karena di situ juga apa ya kita sistemnya attachment gitu. Jadi ada menu-menunya dan itu menu-menunya itu untuk media pembelajarannya, videonya itu bisa diubah gitu Pak. Jadi nanti ketika kita memang butuhnya untuk ekonomi bisa disesuaikan. Mungkin nanti di akhir presentasi PPT ini mungkin kelompok kami izin sedikit demonstrasi dari produknya sih Pak, dari media pembelajaran itu sendiri. Seperti itu Pak. Oke, oke baik, bolehlah pertimbangannya. Tapi sebenarnya itu kan juga bisa diadopsi ya, bahwa di ekonomi juga bukan sekedar ngomongin ekonomi, sebenarnya ada matematikanya juga gitu ya. Nah, contoh kalau kita ngomongin apa namanya pendapatan nasional, pendapatan dua sektor, tiga sektor, empat sektor, permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, perubahan akibat pajak, subsidi dan lain sebagainya.
sebenarnya itu ada matematikanya. Walaupun ya itu bisa kamu adopsi ya, walaupun nanti di awal kamu bilang matematika, matematika di tugas-tugas sebelumnya, tapi sebenarnya itu bisa diadopsi bagaimana sebenarnya membuat anak-anak itu lebih mudah dalam menghitung, terutama untuk materi ekonomi begitu ya. Karena di ekonomi juga nggak sekedar teori, dan juga perhitungan-perhitungan ya ya yang saya yakin kalian juga tahu lah dari materi-materi yang pernah kita diskusikan. Ya langkah baiknya sebenarnya langsung saja ke ekonomi ya menurut saya ya. Ya konsep kamu ini tinggal nanti seperti yang dijelaskan tadi bisa di custom. Tapi, lebih baik dari awal memang ekonomi harapannya apa? Kalian PKM itu bisa kalian pakai sebenarnya gitu. Jadi mempermudah teman-teman di sini semua untuk PKM nanti sudah punya bahannya ya gitu ya. Syukur-syukur satu kelas ini tadi kompak menyusun dari materi ini sehingga punya bahan satu semester yang cakep lah ibaratnya gampangnya seperti itu. Itu output salah satu outputnya ya luaran yang saya harapkan untuk kedepannya ada manfaat buat teman-teman mahasiswa. Mungkin gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya atas sarannya. Baik, dilanjutkan saja nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya. Untuk minggu pertama itu kita adalah penyusunan skrip menggunakan Gemini AI. Yang kedua itu kita uji coba trial dan error menggunakan web yang berbasis localhost. Jadi masih tahapannya pada minggu kedua itu masih trial error yang dimana masih menggunakan HTML formatnya. Jadi masih belum bisa dipublikasikan. Dan pada minggu ketiga saat ini itu pemaparan progres dan daftar feedback nanti yang akan misalnya ada feedback-feedback yang disampaikan oleh teman-teman untuk membangun website tersebut akan kami catat dan kami jadikan sebuah pembelajaran. Dan yang ketiga itu revisi dan finalisasi berdasarkan feedback yang diterima pada hari ini. Oke, untuk pembagian tugasnya itu di sini ada Ahmad Zul sebagai perannya itu mengembangkan fitur from evaluasi sebagai sarana, terus implementasi dan uji coba, trial error, melakukan evaluasi capaian pembelajaran, serta rekapitulasi umpan balik yang diperoleh pada saat sudah ada WP, jadi nanti bakal yang umpan balik atau CS admin dari website tersebut itu adalah si Ahmad Zulfikri ini. Dan untuk Haidar itu sebagai menyusun materi pembelajaran yang selaras dengan ketentuan kurikulum, merancang modul pembelajaran dengan format PDF yang sehingga dapat diakses dan diunduh oleh peserta didik. Dan juga di sini Haidar sebagai monitor sebagai pengembangan konten pada web pembelajaran sehingga dapat mengcross-check video-video mana atau video-video pembelajaran yang relevan. Lalu di sini ada saya sendiri itu merancang fitur kuis penilaian, mengembangkan halaman presensi peserta didik menggunakan database siswa tersebut. Jadi kalau misalnya di website kita itu bakalan dibuat nantinya bakalan dibuat kayak kalau misalnya ada yang mau daftar pada website tersebut itu boleh sistemnya diregis dulu. Jadi kalau misalnya setelah udah regis dan punya akun itu boleh untuk mengakses fitur-fitur yang ada di website tersebut. Lalu di sini ada Pandu sebagai analisis kebutuhan siswa kelas 7 yang nantinya bakalan berselaras dengan Haidar. Terus Pandu juga untuk menetapkan tujuan pembelajaran serta menyusun skrip kode sebagai fondasi dasar pembangunan website. Oke, untuk ini adalah model media adinya atau karakteristik dari siswa SMP kelas 7 itu berada pada tahap operasional konkret di mana membutuhkan pembelajaran yang visual, interaktif, dan konstekstual. Itu menurut Piaget, lalu memiliki rentang atensi pendek dan responsif terhadap aktivitas game, tantangan, dan sistem reward. Nah, temuan ini ternyata selaras dengan temuan-temuan sebelumnya terkait gamifikasi yaitu pada Suhada et al, Raharjo, dan Zainuddin. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, untuk yang berikutnya itu bagian analisis. Yang pertama, alasan gamifikasi efektif dalam matematika. Itu karena yang pertama memberikan umpan balik yang instan, yang kedua
tingkat kesulitan bertahap. Yang ketiga, memiliki reward system seperti poin, level, dan badge. Dan yang keempat, mendorong partisipasi aktif dan fokus. Nah, untuk kebutuhan media pembelajaran untuk siswa kelas 7-nya, di mana media ideal di mana media ideal harus yang pertama berbasis aktivitas pemecahan masalah dengan pendekatan gamifikasi. Yang kedua, memberikan feedback langsung pada setiap kuis atau tugas. Yang ketiga, memiliki poin, level, dan badge. Yang keempat, mendukung pembelajaran mandiri dengan alur terstruktur. Dan yang kelima, mudah diakses melalui gawai siswa. Nah, untuk solusi yang diusulkan, yang pertama yaitu eh, media dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript melalui Visual Studio Code, ya, yang dimana fitur utamanya itu yang pertama materi visual, yang kedua kuis interaktif, yang ketiga sistem gamifikasi, yang keempat pelacakan progres belajar, dan tujuannya meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan penguasaan konsep matematika sesuai dengan kebutuhan pedagogis abad 21. Oke, boleh di next. Nah, untuk berikutnya yang bagian desainnya, desain media pembelajaran. Yang pertama, fokus pada pengembangan konsep, struktur, dan fitur web pembelajaran matematika berbasis gamifikasi. Yang kedua, ditujukan untuk siswa SMP kelas 7 yang membutuhkan pembelajaran visual, interaktif, dan menarik. Dan yang ketiga, memuat harapan pengembangan, manfaat bagi siswa dan guru, serta fungsi media utama. Nah, untuk harapan pengembangan medianya, yang pertama itu menciptakan pengalaman belajar matematika yang menyenangkan dan mengurangi kecemasan belajar. Yang kedua, memanfaatkan elemen game seperti poin, level, progress bar, tantangan, dan badge. Yang ketiga, materi disusun bertahap dari dasar hingga kompleks. Dan yang keempat, antarmuka sederhana, responsif, dan ramah pengguna untuk pembelajaran mandiri. Boleh di next. Nah, yang berikutnya kegunaan medianya. Yang pertama untuk pembelajaran tatap muka, latihan mandiri, maupun pembelajaran jarak jauh. Yang kedua menyediakan modul digital, video ringkas, dan simulasi interaktif sebagai repositori belajar. Yang ketiga meningkatkan motivasi, kompetisi sehat, dan literasi digital siswa SMP. Yang keempat adaptif dan relevan dengan kebutuhan generasi digital natif. Eh, untuk manfaat untuk guru, yang pertama membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan efisien. Yang kedua, struktur web memudahkan pengelolaan konten dan pembaruan kuis. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai penilaian formatif berbasis skor dan progres. Dan yang keempat, mendukung pembelajaran diferensiasi dan interaksi bermakna. Dan kemudian untuk manfaatnya untuk siswa, yang pertama membantu memahami konsep abstrak melalui ilustrasi, simulasi, dan animasi sederhana. Yang kedua, kuis dengan skor, timer, dan level memberikan feedback langsung. Dan yang terakhir, mendorong kemandirian belajar, fokus pada pemecahan masalah, dan pembelajaran berpusat pada siswa. Boleh di next. Nah, untuk yang development akan disampaikan oleh rekan kelompok yang lain. Oke, selanjutnya yang bagian development yang ini pertama ada tahap pengembangannya. Yang pertama itu tahap pengembangan mengubah rancangan jadi web pembelajaran matematika berbasis gamifikasi. Selanjutnya meliputi pembuatan materi, tampilan antarmuka, dan juga fitur gamifikasi lainnya. Selanjutnya pengembangan dilakukan dari bertahap agar sesuai kebutuhan siswa SMP. Nah, untuk strukturnya, penyusunan struktur awal menggunakan HTML, tanda, materi kuis, program belajar, halaman bantuan. Terus ada navigasi dirancang mudah dipahami siswa, layout dibuat responsif untuk laptop dan juga perangkat seluler. Nah, untuk implementasi fitur gamifikasinya, fitur utamanya itu ada sistem point dan level, ada badge atau medali untuk misi tertentu, timer pada kuis, leaderboard, dan juga penyimpanan progres via local storage. Selanjutnya. Nah, untuk desain tampilan dan visual interaktifnya, pengembangan di visual menggunakan CSS, icon level, badge, warna, dinamis, progress bar. Nah, terus untuk penambahan animasi sederhana, ada efek poin, naik level, penyelesaian kuis. Penyusunan materinya ini mengacu pada KD Matematika kelas 7, bilangan bulat, aljabar, persamaan linear atas satu variabel, dan juga himpunan. Terus disajikan dalam bentuk teks ringkas, ilustrasi, video pendek, dan juga simulasi. Dan menggunakan pendekatan microlearning untuk mengurangi kejenuhan. Di setiap topik dilengkapi kuis interaktif integrasi gamifikasi.
Selanjutnya untuk integrasi kuis dan umpan balik otomatisnya itu kuis dibuat menggunakan JavaScript, yaitu pilihan ganda, isian singkat, pemecahan masalah sederhana. Terus untuk kuis terhubung dengan sistem poin, level, dan juga badge. Selanjutnya, boleh di next. Boleh di next. Oke, untuk pengujian internal medianya ini pengujian via live server yaitu cek tautan, navigasi, animasi, dan juga kuis. Uji kompatibilitas pada desktop, tablet, hingga smartphone. Verifikasi logika sistem poin, progres, dan leaderboard agar tidak terjadi error. Dan untuk finalisasi dan optimasinya yaitu kompresi gambar, perapian kode, dan percepatan loading. Dan menjamin pengalaman belajar yang lancar, cepat, dan bebas kendala teknis. Dan juga media siap dilanjutkan ke tahap implementasi. Untuk selanjutnya dipaparkan oleh rekan saya. Oke, saya lanjut di tahap implementasi ya, yaitu produk awalnya yang pasti harapannya ini bisa diuji langsung ya oleh guru dan juga siswa gitu. Di mana di materi tersebut, di media pembelajaran tersebut ada materi, terus juga ada kuisnya juga, ada games yang menggunakan sistem poin, dan itu juga bisa buat ngecek progres belajarnya gitu lewat kuis. Terus juga di sini kita mengintegrasikan GBL dan PBL yang mana itu bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan siswa, pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis. Ya, di sini ya dengan GBL itu memberikan pengalaman belajar dengan tantangan, poin, dan juga ada feedback di situ ya. Lalu PBL itu melatih analisis, strategi penyelesaian, evaluasi jawaban melalui kuis basis masalah. Next. Oke, jadi fokus dari implementasinya yang pertama itu menilai ketercapaian aspek yang mana dimulai dari pemahaman konsep, lalu ada penerapan, pembentukan karakter, demonstrasi kompetensi, dan juga refleksi. Lalu yang kedua, respon guru dan siswa digunakan sebagai bahan perbaikan pada tahap evaluasi. Yang ketiga, menentukan efektivitas desain, konten, fitur web sebelum digunakan secara lebih luas. Sini model pembelajarannya yang pertama dipilih berdasarkan kebutuhan siswa, yang mana siswa itu pasti butuh stimulus ya, berupa tampilan visual, terus juga tantangan yang interaktif, dan juga penguatan di konsep-konsep pembelajaran. Terus juga di sini kita mengkombinasikan antara game-based learning dan problem-based learning untuk menghadirkan pembelajaran yang menarik, terarah, dan bermakna. Oke, ini mungkin ya. eh oke ya dah. Ini untuk implementasinya boleh dikembalin sedikit 2 slide lagi, Jaki. Sebentar. Sebelum habis itu nanti ada demo dari medianya. Ya di sini untuk eh, pengetahuan esensialnya ya. Kita di PBL itu pertama siswa itu nggak hanya diajarkan untuk bermain gitu, tapi juga dikondisikan terlebih dahulu bahwa game ini dengan konsep balapan ini eh, nggak bisa dimenangkan tanpa mereka itu memahami konsep-konsep dari materi tersebut. Lalu di eh, fase sebelum bermain game, di mana siswa memahami mekanisme permainan dan syarat kemenangan, bahwa ketika mobil akan mendekati garis finish, eh, itu dengan cara siswa menjawab pertanyaan dengan benar gitu. Oke, mungkin ini kalau dijelasin semua kayaknya mungkin emang agak panjang ya. Kalau gitu, eh, boleh mungkin saya langsung presentasi lewat app-nya langsung ya. Izin share screen. Oke, sebentar. Oke, oke. Mungkin di sini sudah terlihat ya, yang mana ini aset-aset yang diperlukan itu. Jadi
buat sekarang tahap pengembangan dari aplikasi itu sendiri masih di local host ya. Jadi untuk media-media yang ada di sini kayak misalkan PDF, sound effect, soal dan juga video ini masih disimpan di satu folder yang sama dengan aplikasi dalam wujud HTML. Jadi aplikasi ini bisa mengakses file-file yang ada di sini gitu. Cuma nanti kalau misalkan dikembangkan dalam bentuk web bakal ada hostingnya sendiri ya. Cuma itu masih jadi tahap diskusi dalam kelompok kami. Oke, saya juga mau nampilin isi dari aplikasinya ya. Oke, ya di sini antar muka pertama dari aplikasinya sih. Sesuai namanya ya, ini Matrix. Jadi memang ditujukannya untuk pembelajaran matematika. Lebih spesifiknya lagi, matematika kelas 7 semester 1 gitu. Jadi di sini materinya ada bilangan bulat, aljabar, linear, perbandingan, bangun datar, dan bangun ruang, dan data dan diagram. Ini juga bisa di full screen, jadi kita eh, bisa nikmatin gamenya gitu tanpa ke distract dengan hal-hal lain. Nah, di sini setiap menu itu layoutnya sama ya. Jadi di sini ada tujuan, lalu ada modul, video, di sini ada untuk gamesnya, dan ada buat quiz. Mungkin dari tujuan dulu. Jadi di setiap materi itu ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi di sini seperti yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan urutan pada bilangan bulat, positif atau negatif, dan pecahan, dan lain sebagainya. Lalu di sini modul, di sini kita nge-attach ya, yang tadi file-file yang tadi teman-teman lihat di bagian folder, itu nanti ditampilkan di sini, itu tinggal di bagian kode aplikasinya itu tinggal diubah sedikit gitu, sesuai nama folder yang tadi. Nah, ini nanti bagi siswa ataupun guru yang menggunakan ini untuk presentasi itu bisa langsung di full screen, misalkan kayak proyektor ataupun pakai TV dan mungkin di Zoom juga di aplikasi Zoom Meeting juga bisa gitu. Ini tinggal di full screen aja. Terus ya di sini bisa di full screen lagi cuma di saya tombolnya ketutupan. Ini ya tombol-tombol Zoom. Jadi ya bisa ini bisa sambil dipresentasikan gitu atau bisa sambil dibaca. Lalu kalau misalnya sudah belajar materinya bisa diminimize lagi. Itu kita kembali. Terus misalkan di sini disertakan video juga, misalkan gini. Ini mungkin untuk prototype ya, jadi kita pakai video notebook LM gitu. Kita dari tim kami juga memang ini sih dari progresnya cukup banyak mengintegrasikan dengan AI ya. Jadi di mana project yang kita kerjakan selama 2 minggu ini kita kebut juga gitu. Hari ini, AI. kita bakal bongkar rahasia di balik angka-angka yang sebenarnya Ini juga sering bisa banget di kita lihat, tapi mungkin jarang Zoom. kita perhatiin. Apa itu? Bilangan bulat. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pernah lihat kan angka-angka? Jadi ya bisa ditonton gitu buat peserta didik ataupun nanti guru setelah menjelaskan PowerPoint sebagai sebelum sesi games atau sesi kuis itu bisa istirahat sebentar gitu sambil nyimak materi ataupun dari video Pergerakan dalam waktu. Angka yang pertama itu dikaitkan kecepatan, dan angka kedua media itu ini. waktu. Itu juga negatif. Mungkin Tapi, ini seperti ini ya contohnya. Nah, ini sebenarnya kayak buat modul dan video itu fleksibel. Misalkan ini, asalkan nanti setiap videonya yang mau ditampilin tuh di filenya diubah dulu namanya jadi video bilangan P4 gitu, MP4 gitu. Atau nanti dari kodenya juga bisa yang diubah jadi supaya media ini ngambil videonya dari mana gitu. Oke, terus kita masuk ke mulai game balapan ya. Nah, ini juga cukup fleksibel ya. Di mana di sini ini konteksnya buat kayak setelah materi, terus guru pengen biar siswanya tuh kayak ada pembelajaran berkelompok gitu. Jadi mereka disuruh bikin kelompok. Di sini mungkin fiturnya baru tersedia dari 1 sampai 4 tim ya. Jadi di siswa diminta untuk berkelompok, nanti untuk bareng-bareng mengerjakan kuis. Ini nama timnya bisa diganti, misalkan ini tim eh, Pandu gitu, misalkan terus tim siapa dan yang lain-lain itu bisa diubah. Terus juga target jawaban benarnya itu juga bisa diubah gitu. Mulai dari yang paling sedikit itu dari 5, dari 5 sampai 3. Nah, di sini
juga cukup fleksibel di mana nanti soal yang di tes itu bisa diubah, maksudnya bisa diganti-ganti gitu. Jadi tinggal milih mau pakai soal yang apa. Misalkan tadi ya bilangan bulat, guru punya bank soalnya itu, sebentar, bank soalnya itu lebih dari satu gitu. Jadi itu bisa ganti-ganti. Nah, cuma di sini kan cuma ada satu nih. Misalkan soal bilangan 50 soal. Nah, ini bisa dipilih, di open. Nah, udah nanti ada notifikasinya kalau berhasil dimuat. Nah, ini bisa langsung dimulai aja gitu. Misalkan kayak gini, kalau misalkan jawab benar, dia ada suaranya, hijau. Terus mobilnya ini ntar maju gitu. Terus kalau misalkan dia jawabnya benar, oh ini benar juga. Padahal nggak salah jawabnya. Ya misalkan salah, ntar juga ada suaranya gitu. Nanti sampai finish, jika salah satu tim ada yang finish, itu juga ntar ada tampilannya. Dan ada leaderboardnya juga. Mungkin kalau mau present demoin leaderboard, mungkin seperti ini aja contoh. Hmm, kan- oke. Seperti ini tampilannya nanti kalau menang. Dan misalkan nah ini ada leaderboardnya seperti itu. Jadi tim satu misalkan finish lebih dulu. Eh, ini tadi saya jawab benar semua ya. Misalkan kalau misalkan ada yang salah gitu. Dari tim dua, misalkan dari tim satu skornya 5, total yang dijawab itu misalkan 7 atau 6. Sedangkan kalau tim 2 5/5. Nah, yang skornya tinggi dengan total soal yang dijawab paling sedikit itu nanti bakal bertengger di posisi satu. Jadi itu ada penilaiannya juga gitu. Bisa ngebedain antara mana. Jadi ini tujuannya adalah supaya ketahuan di mana siswa yang benar-benar dia jawabnya serius gitu. Jadi setiap ada pertanyaan dia dipikir dulu baru dijawab, sama yang salah jawab yang penting finish gitu. Karena skornya 5 tapi total yang dijawabnya misalkan total perjawabannya 15 kan nggak adil gitu. Maksudnya akan lebih baik mereka yang jawab 5/5 gitu. Terus yang terakhir itu ada kuis. Nah, kuis ini mungkin sistemnya baru ya, penilaian individu. Jadi di sini ada ditampilin nanti gambar dari misalkan QR code dari Bitly. Nanti itu bisa di-attach ke sini gambarnya. Ini bisa langsung di-scan sama perangkat dari siswa. Nah, itu entah bisa dijadikan PR buat di rumah ataupun bisa langsung dikerjakan di kelas. Paling itu sih. Jadi buat sekarang karena ini belum jadi sebuah web ya. Jadi ini jadi media presentasi guru aja sih. Jadi guru yang menampilkan ini gitu. Nanti siswanya tinggal interaksi di media ini. Paling segitu dulu dari saya cukup. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Oke, mungkin cukup saja ya, Pandu ya. Jadi untuk tim 9 dan dari tim 6 ya, 6, 7, 8, 9 ya. Kita lihat tadi untuk progresnya sudah meningkat ya dibandingkan minggu lalu kelompok 1 sampai 5. Karena memang 1 sampai 5 baru beberapa minggu saja progresnya, tapi kelompok 6 sampai 7 sudah 1 minggu setelahnya. Artinya di sini kita lihat bahwa progres dari kelompok sudah bagus ya. Media-medianya juga sudah sangat interaktif. Hasil kerja proyek sudah bagus juga. Tinggal nanti kita lihat di saat pengumpulannya.
Jadi kurang lebih di pengumpulan seperti yang saya sampaikan di awal, beberapa hal yang harus dipersiapkan, baik itu laporannya, komponen laporan, serta hasil produknya ya. Dan mungkin ada juga nanti tambahan untuk memperjelas supaya nanti juga saya melihatnya lebih komprehensif ya. Dibuatkan semacam mungkin tutorial singkat, apakah pelaksanaannya online maupun offline, ya. Misalnya tutorial sebagai siswa maupun tutorial sebagai guru supaya nanti saya bisa melihat kompleksitas apa yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi selain laporan, terus proyeknya itu serta panduannya lah ya kurang lebih panduan di dalam penggunaan kinerja apa media yang sudah dibuat. Mungkin itu saja ya tambahannya. Tadi sudah kelompok empat kelompok menyampaikan sudah bagus ya apa yang dihasilkan, mengingat di dalam kegiatan ini kita tidak ada praktisi ya, kita hanya berbicara teori dan kita menganalisis terkait dengan artikel-artikel dan kita menggunakan pengalaman-pengalaman orang lain ya dalam menganalisis juga. Ini sudah cukup terlihat cukup bagus gitu ya, tinggal nanti penyempurnaannya ya di akhir, dan mudah-mudahan kita tetap bisa fokus ya di materi-materi yang ekonomi gitu ya, karena nanti harapannya ya ini bisa kalian manfaatkan pada saat PK. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih ya. Apabila nanti masih ada pertanyaan dan lain halnya, bisa via Japri saja nanti kita diskusikan. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Kak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih. Pak.